Halo, selamat malam teman-teman pencinta bonsai dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami dari Khatulistiwa Bonsai atau Bonsai Khatulistiwa. Pada kali ini kita akan mencoba membuat urutan-urutan atau level-level pada tingkatan pemahaman pada seorang pembonsai, mulai dari sejak awal sampai kepada pemahaman yang lebih tinggi tentang memahami sebuah bonsai. Terlepas dari semua teori-teori yang ada pada sejarah pembentukan bonsai itu sendiri, kami mencoba menyimpulkan beberapa tahapan tentang pemahaman seorang pembonsai. Yang pertama, tahapan pada seorang pembonsai tentang memahami sebuah bonsai itu berawal dari sebuah yang kita sebut dengan awan bonsai. Awan bonsai ini seseorang yang baru melihat postur atau keindahan dari sebuah bonsai itu secara awam sekali, sehingga dia baru melihat sebuah postur bonsai itu bagus dari sisi pemahaman yang sangat rendah, yaitu baru sebuah tanaman yang ditaruh dalam pot, kemudian dia bisa memberikan sebuah gambaran tentang pohon yang dia anggap indah atau bisa jadi unik atau dan lain sebagainya. Nah, tahapan ini adalah tahapan paling bawah dari seorang yang mencoba memahami sebuah bonsai. Dan tahapan ini tidak lama. Kalau seandainya si awam bonsai dari memandang sebuah bonsai itu tidak sering berdampingan atau jarang bertemu dengan orang-orang yang atau melihat bonsai-bonsai yang ada, maka awam bonsai ini bisa saja berhenti sampai level ini saja, ya. Tapi kalau tidak, kalau dia semakin sering dipengaruhi oleh seseorang yang mungkin saja temannya atau siapa saja, kemudian dia berdampingan terus dengan orang-orang yang dekat dengan bonsai, atau seringnya dia berkeinginan untuk mendalami sebuah bonsai, maka dia masuk pada tahapan kedua, yaitu pada pembonsai pemula. Teman-teman, yang paling banyak ceritanya adalah pada saat menjadi pembonsai pemula ini. Kenapa saya katakan paling banyak ceritanya? Ya, semua berawal dari sini. Ketika seseorang mulai mencintai, ingin sekali memiliki sebuah bonsai, ingin sekali belajar tentang bonsai, kemudian ingin sekali membuat hasil karya bonsai sendiri. Dari sini banyak sekali cerita-cerita yang lahir dari seorang pembonsai pemula. Ya, contohnya saja, dalam hayalannya baru terbentuk sebuah bonsai yang tergambar dalam imajinasinya, kemudian dia mencari-cari, termasuk yang mendongkel, dan akhirnya karena belum bertemu dengan seorang trainer barangkali atau seorang senior yang sudah berpengalaman, maka dia pada masa pembonsai pemula ini sangat lama sekali menghabiskan waktu untuk menjadikan sebuah bakalan bonsai menjadi bonsai yang bermutu dan benar, ya. Berapa banyak sekarang kita lihat perkembangan bonsai itu pesat sekali, dan bagaimana pemula-pemula bonsai ini mulai lahir di mana-mana, dan kita lihat sudah mulai bergerak begitu cepat sekali, bahkan dari segi dampaknya terhadap penjualan bonsai secara langsung maupun secara online. Nah, teman-teman pembonsai, ketika menjadi seorang pembonsai pemula ini seperti kita katakan tadi, bahwa kalau dia tidak cepat menemukan seorang orang yang paham tentang bonsai atau seniornya, pemula bonsai akan mengalami waktu yang panjang sekali
baru dia memahami tentang sebuah bonsai itu sendiri. Kalau tidak, dia akan terus mengalir, udah bermimpi, berimajinasi tentang sebuah bonsai yang akan dibuatnya, tapi tidak selesai-selesai, sehingga perjalanannya dalam membuat sebuah bonsai yang bagus itu jadi lama sekali. Ya, kuncinya adalah sebelum kita menghabiskan waktu yang sangat panjang dalam mempelajari bagaimana cara membuat bonsai, menemukan bahan bonsai, serta tahapan-tahapan dalam membentuk sebuah bonsai, sehingga kita bisa mempersingkat perjalanan waktu dalam pembuatan sebuah bonsai, itu adalah dengan cara tidak cukup hanya dengan menonton atau lagi membaca buku, ya, tapi harus dapat menemukan seorang trainer ataupun yang disebut dengan aktivis bonsai, ya, aktivis bonsai. Nah, ketika dia tidak menemukan pendamping yang baik tentang pembuatan sebuah bonsai, maka dia seperti tadi akan menghabiskan waktu yang sangat panjang dalam pembentukan sebuah bonsai, sementara bonsainya nanti tidak akan jadi, ya, tidak akan sempurna bonsai yang dikerjakannya, sehingga banyak sekali menumpuk, sehingga pendongkelan di mana-mana terjadi dan itu tidak efektif, sehingga cenderung banyak yang protes, katanya akan merusak alam. Ya, pada pebonsai pemula inilah lahir cerita-cerita unik, cerita-cerita yang mengesankan sekali, yang menarik, ya. Begitu banyak sekali perjalanan-perjalanan, barangkali bisa jadi akan menjadi kenangan sepanjang ceritanya membonsai, gitu. Kemudian tahapan ketiga dalam tahapan pembonsai yaitu seperti kita katakan tadi, akan sampai pada tingkat pemahaman, yaitu aktivis bonsai. Nah, aktivis bonsai ini mulai paham benar beberapa karakter tanaman dengan teknik-teknik botaninya, serta gaya-gaya bonsai yang standar maupun itu sekarang yang sedang digandrungi, seperti gaya bonsai tropis, ya. Kemudian si aktivis bonsai ini paham betul tentang apa yang dia kerjakan dari waktu ke waktu dengan tahapan-tahapan yang hampir benar. Kemudian bisa mempersingkat waktu, kemudian bisa menciptakan sebuah karya demi karya bonsai yang berkualitas tentunya. Nah, aktivis bonsai ini dengan kategori dia sudah mulai menseleksi beberapa bonsai yang bermutu, dan dia tahu betul tentang apa yang dia kerjakan tahapan demi tahapan tersebut. Kemudian dia tahu sekali tanaman-tanaman yang dia pilihkan yang benar-benar nanti menghasilkan sebuah bonsai yang bermutu. Jadi tidak lagi acak seperti pebonsai pemula. Kemudian aktivis bonsai ini akan naik satu level lagi nanti ke atas. Dia akan menjadi seorang trainer bonsai, atau bisa jadi dia akan menjadi seorang maestro bonsai, ya. Jadi seorang maestro bonsai. Sekarang sudah mulai banyak bermunculan maestro bonsai yang luar biasa, yang bisa membuat bonsai tidak hanya sekedar tanaman di dalam pot yang menarik saja, tetapi juga dia bisa menghasilkan sebuah karya seni bonsai yang unik, ya, dan tentu saja konsekuensinya harganya cukup mahal. Nah, teman-teman pembonsai, khususnya pemula dan awam bonsai, itulah tahapan-tahapan tadi tentang pemahaman bonsai pada seorang pembonsai. Nah, kenapa ini kita sampaikan? Supaya para pemula bonsai mulai memahami betul bahwa
tidak cukup dengan ilmu bonsai dengan cara membaca, menonton ya, tapi juga bonsai juga butuh seorang trainer, pendamping yang betul-betul bisa mengajarkan atau memberikan pengalamannya tentang membonsai yang cepat, benar ya. Ya tentu saja bonsai yang benar itu adalah menurut kami sesuai dengan definisinya bonsai adalah kita bagaimana membuat miniatur sebuah tanaman di alam ke dalam pot ya, dengan berkarakter tua dan sempurna. Nah, dari segi pendahanan atau pembuatan dahan demi dahan, ranting dan sampai ke tajuk, daun dan segala macam itu butuh waktu yang sangat lama ya, kalau seandainya kita tidak bisa menentukan langkah demi langkah dalam pembuatan bonsai. Sehingga setelah begitu lama dia mengalami membuat sebuah bonsai yang bisa saja terlihat bahwa bonsai itu bagus ya, tetapi belum benar ya. Jadi bagaimana bonsai yang benar itu menurut kami adalah bonsai yang sesuai ilmu botaninya atau bagaimana tumbuh normalnya sebuah pohon di alam bebas yang kita buat miniaturnya ke dalam pot ya. Jadi apa kriteria tanaman yang sempurna itu di dalam pot yang bisa mewakili salah satu pohon yang ada di hutan atau di alam adalah dengan sempurnanya pembentukan mulai dari bahan batang bonsai itu sendiri, kemudian ditunjang dengan perakaran yang benar, kemudian ada dahan, kemudian ada cabang, ada ranting, ada anak ranting dan sampai ke 7 ranting bahkan, kemudian baru ada daun di sana. Jadi untuk mewakili sebuah pohon tua yang ada di hutan, tentu saja sebuah pohon tua tidak ada daun yang tumbuh pada dahan utama ataupun bahkan apalagi pada pohon utamanya. Nah, sehingga tahapan-tahapan ini perlu dipahami oleh seorang pembonsai pemula, sehingga nanti banyak bonsai-bonsai yang telah mereka anggap jadi bagus bahkan secara kasat mata, tapi penyempurnaan sebagai sebuah pohon tua ya, sebagai sebuah pohon tua itu belum terwakili oleh bonsai yang dibuat ya. Kenapa demikian? Karena tahapan-tahapan bonsai itu yang menjadi gambaran sebagai sebuah pohon tua di hutan ataupun di alam itu belum terwakili oleh bonsai yang mereka buat di dalam pot yang sekarang ini. Nah, untuk itu nanti saran kami bahwa pentingnya seorang pembonsai pemula itu mendapatkan seorang pendamping yang benar untuk bagaimana tahap demi tahapan membuat sebuah bonsai dengan benar itu. Dan tentu saja sehingga dengan benar itu akan mempercepat terbentuknya sebuah bonsai yang bagus, baik dan benar dalam mewakili sebuah pohon tua. Demikian saja, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami tingkatan-tingkatan pemahaman bonsai dan segera keluar dari tingkatan yang paling bawah tadi, sehingga diharapkan teman-teman bisa membuat sebuah karya bonsai yang luar biasa. Demikian, terima kasih. Salam bonsai.